Ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia di Rumah Sakit Mitra Kasih. Berikut saya akan menjelaskan profil dari Rumah Sakit Mitra Kasih. Rumah Sakit Mitra Kasih merupakan rumah sakit yang berada di Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Rumah Sakit Mitra Kasih merupakan salah satu rumah sakit swasta di Cimahi yang didirikan pada tahun 1988. Rumah sakit ini sebelumnya bernama Rumah Sakit Asyadra yang kemudian berubah menjadi Rumah Sakit Mitra Kasih sesuai dengan pendirian Perkumpulan Mitra Kasih berdasarkan Akta Notaris Nyonya Fani Andayani SH nomor 11 pada tanggal 12 Juni 2002 tentang risalah rapat pembubaran Yayasan Asyadra di mana Rumah Sakit Mitra Kasih sekarang sudah di bawah manajemen baru dengan visi dan misi yang baru. Rumah Sakit Mitra Kasih mempunyai pelayanan kesehatan 16 spesialis atau subspesialis antara lain spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah umum, spesialis kebidanan, spesialis mata, spesialis saraf, spesialis bedah mulut, spesialis ortopedi, spesialis urologi, spesialis telinga hidung tenggorokan atau PHP, spesialis paru, spesialis rehabilitasi medik, spesialis anestesi, spesialis patologi klinik, spesialis radiologi, dan spesialis jantung. Berikutnya akan dijelaskan oleh Indah Herunisa. Saya Indah Herunisa, di sini akan menjelaskan lanjutan dari profil Rumah Sakit Mitra Kasih. Rumah Sakit Mitra Kasih juga membuka layanan medical check-up, layanan radiologi seperti ekokardiografi, dan layanan hemodialisa. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit, Direktur membentuk komite sebagai organ rumah sakit untuk memberikan pertimbangan strategis. Komite yang dibentuk tersebut antara lain ada Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Etik dan Hukum, Komite PPI, Komite Farmakologi, Komite K3RS. Rumah Sakit Mitra Kasih juga bekerja dengan pihak ketiga untuk pengelolaan pemusnah sampah medis. Lalu adapun visi Rumah Sakit Mitra Kasih yaitu menjadi rumah sakit pilihan masyarakat. Misi Rumah Sakit Mitra Kasih memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kemampuan masyarakat atas dasar kemanusiaan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi kedokteran sesuai dengan kode etik rumah sakit. Lalu adapun moto Rumah Sakit Mitra Kasih, pelayanan berkualitas, terjangkau, dan dapat dipercaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Herlis. Terima kasih, Kak Indah. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang manajemen SDM-nya yang ada di Rumah Sakit Mitra Kasih. Manajemen SDM sendiri ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, karyawan, atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasi sebuah organisasi atau perusahaan. Pentingnya MSDM itu sendiri. Walaupun di era industri 4.0 yang teknologinya sudah sangat canggih, MSDM masih berperan penting karena SDM berperan untuk mengendalikan dan memfungsikan seluruh teknologi yang ada. Karena secanggih apapun teknologi, pengaruh dan peran SDM tetap yang utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Devi Melianda Dewi. Silakan. Saya Herlis, terima kasih. Di sini terdapat peran MSDM di Mitra Kasih. Peran MSDM di Mitra Kasih ini sangat penting karena terdapat 500 SDM profesional, baik dari tenaga medis, yaitu ada dokter, perawat, maupun non-medis. MSDM di RS Mitra Kasih ini memulai pembenahan dari top manajemen. Terdapat perubahan juga di struktur organisasi. RS Mitra Kasih ini dapat dikatakan rumah sakit tipe C, namun seperti tipe A karena klaim pelayanannya yang cukup baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Wahyuni. Baik, terima kasih Teh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem rekrutmen. Sebelumnya ada suara saya ya? Ada Teh. Oke. Untuk sistem rekrutmen tersentralisasi di unit HRD melalui ajuan dari kepala unit, pertama-tama menyusun kualifikasi yang dibutuhkan
lalu publikasi melalui sosial media, kerabat, dan mouth-to-mouth atau mulut ke mulut. Setelahnya akan dilakukan seleksi. Tidak ada sistem keluarga, jadi murni melalui seleksi. Lamaran unit non-medis sangat banyak dan persaingannya ketat karena tidak memerlukan STR. Sedangkan untuk lamaran di bidang medis memerlukan STR, di mana di masa pandemi ini untuk melakukan wawancara diwajibkan untuk rapid test. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Teh Monik. Makasih Teh. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Di Rumah Sakit Mitra Kasih dipimpin oleh direktur muda yang berpengalaman. Direktur memiliki wadir-wadir atau wakil direktur. Ada wadir pelayanan medis, wadir keuangan, dan administrasi. Wadir umum dan kepegawaian manajer kepegawaian bernaung di bawah wadir umum dan kepegawaian. Selanjutnya, di slide 10 ini ada evaluasi pegawai. Evaluasi kinerja pegawai akan berpengaruh terhadap insentif karyawan. Seluruh staf rumah sakit Mitra Kasih akan dievaluasi oleh atasannya dan dilakukan setiap bulan. Sebelum upah keluar, harus ada penilaian kerja karyawan. Untuk karyawan yang tidak dapat dinilai, intensifnya tidak akan keluar. Intensif tersebut bersifat variatif, faktor utamanya bertujuan agar SDM lebih termotivasi dan bekerja lebih giat. Apabila karyawan tidak dievaluasi, maka akan bekerja seenaknya. Teknis di lapangan untuk meningkatkan kinerja adalah diadakannya diklat internal di tiap unit. Ada sosialisasi dari luar juga untuk meningkatkan kinerja pegawai, bagaimana karyawan melayani pasien, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaleo. Tes ada suaranya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peningkatan SDM. Untuk keperawatan, divisi diklat mengadakan internal dan eksternal. Karena dalam masa pandemi, pengiriman ke luar negeri diadakan secara daring. Program internal untuk meningkatkan SDM, terutama untuk peningkatan pelayanan pasien atau service excellence, semua karyawan haruslah profesional, good looking, dan good speaking, agar pasien merasa senyaman mungkin. Dengan seperti itu, akan menarik simpati pasien dan membuat pasien merasa lebih nyaman. Di slide berikutnya, ada kendala SDM. Kendala dari HRD ada terhadap sistemnya. Akan tetapi, jika sistemnya baik, maka akan berjalan dengan lancar. Kendala di lapangan di sini, misalnya SDM yang susah diarahkan, SDM yang tidak responsif. Nah, apabila jika ada SDM yang tidak responsif, maka akan berakibat buruk terhadap pelayanan pasien. Kendala selanjutnya adalah fasilitas dan tenaga HRD yang terbatas. Dan itu juga ada kendala dari karyawan seperti penempatan yang tidak tepat dengan keahlian yang dimiliki. Untuk sejauh ini, kendala-kendala tersebut masih dapat ditangani. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai sistem SDM di Rumah Sakit Mitra Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Dari hasil tadi paparan yang barusan dipaparkan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk teman-teman yang lainnya, mari kita diskusikan bersama. Mangga silahkan, siapa yang ada yang masih kurang jelas dengan paparan yang tadi? Teh. Boleh dari Devi dulu ya, Teh. Ya, Devi, mangga. Di slide ke-7 kan disebutkan RS Mitra Kasih adalah rumah sakit tipe C, namun seperti tipe A karena klaim pelayanannya yang baik. Apakah hanya karena pelayanannya saja bisa dikatakan RS Mitra Kasih itu jadi kategori tipe A atau ada yang lain? Mau dikumpulkan dulu pertanyaannya atau yang bisa jawab langsung jawab? Langsung jawab aja. Langsung jawab aja. Izin menjawab ya, yang Indah tahu di Rumah Sakit Mitra Kasih, karena ini merupakan perusahaan jasa layanan, makanya kenapa kita rumah sakit akreditasinya C,
tapi rasa pelayanannya seperti A, karena memang dari awal pendaftaran, pelayanan dokternya, perawatannya, laboratorium, radiologi, penunjang-penunjang lainnya hingga farmasi pun kita memiliki pelayanan yang cukup baik. Karena bukan perusahaan produksi yang menghasilkan barang, kita lebih menjunjung atau lebih makan pelayanan terhadap pasien, tidak membedakan itu pasien menggunakan BPJS atau BPJS pasien atau non umum. BPJS. Nah, tetap disamaratakan, pelayanannya harus baik. Mungkin seperti itu. Nah, Dari Indah segi dokternya untuk juga semua sudah spesialis ya, lebih banyak ke spesialis dari perawatannya juga. Nah, Ya itu yang lebih memadai juga dari dokternya, dari alatnya. Mungkin alatnya tidak selengkap rumah sakit yang tipe A, tapi kita bisa memaksimalkan pelayanan di rumah sakit yang dibutuhkan pasien. dengan alat-alat yang ada di rumah sakit. Jika hasil maksimalnya tidak bisa, alat-alatnya tidak ada di rumah sakit, mungkin kita akan merujuk, tapi tetap diusahakan ada di rumah sakit sendiri, di mitra kasih sendiri. peningkatan apa sih yang udah mitra kasih lakukan gitu kan, katanya pelayanan prima nih, tapi kan sekarang ini sepertinya untuk pendaftaran gitu, karena kan banyak sekali nih pasien-pasien di mitra kasih yang mengantri gitu untuk mendaftar. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh rumah sakit ini untuk meningkatkan pelayanannya, Indah? Mungkin untuk meningkatkan pelayanan karena kita nggak bisa ngebaca nih hari Senin, hari Selasa pasien akan berapa jumlahnya. Bahkan bisa sampai lebih dari 500 pasien dalam sehari. Sedangkan yang melayaninya di bagian pendaftaran tidak sebanding dengan pasien yang datang. Cara meningkatkan pelayanan pertama, apalagi pendaftaran, mungkin kita adanya pendaftaran via WhatsApp, atau mungkin sekarang yang baru keluar lagi program, bisa download aplikasi Rumah Sakit Mitra Kasih Mobile, yang di situ bisa daftar, lihat jadwal dokter, dan datang jam berapa kita ke rumah sakit biar nggak terlalu ngantri, apalagi ngantri di pendaftarannya. Belum ngantri di pendaftarannya, belum nanti nunggu pasien dipanggil dan ke farmasinya. Lebih dimudahkan lagi adanya Rumah Sakit Mitra Kasih Mobile. Seperti itu, Teh. Kasih Teh Indah. Mau tanya, Dan Teh. jika tidak hanya Rumah Sakit Mitra Kasih Mobile, tapi di belakang itu pun kita tetap meningkatkan pelayanannya, lebih memperbanyak lagi karyawan, apalagi bagian pendaftarannya, bagian klaim dan belakang-belakangnya lah yang lebih diutamakan, seperti itu. Oh gitu. Teteh mau tanya, Teh. Kan pasiennya tuh kan banyak kayak ngantri. Nah, kadang aku kan waktu itu pernah ngalamin kan kayak ke rumah sakit Mitra Kasih misalnya. Terus mungkin karena banyaknya pasien, jadi kayak pegawainya tuh agak jutek gitu. Itu gimana ya cara ngatasinnya gitu? Buat karyawan tuh biar nggak jutek, walaupun mungkin dalam keadaan capek atau mungkin pusing kali ya kan, kalau misalnya banyak pasien, terus karyawannya juga nggak terlalu bisa karyawannya tuh jadi biar nggak pusing gitu, gimana caranya biar nggak jutek gitu. Kadang kan kalau misalnya lagi capek kan suka jutek gitu, malas gitu kayaknya kan, kayak gitu. Ya, itu gimana cara ngatasinnya, Teh? Ya, terima kasih buat Monik. Mungkin itu adalah masukan buat kita yang ada di rumah sakit. Seharusnya mungkin tidak seperti itu. Harusnya kita profesional. Mungkin ada ya sebagian karyawan-karyawan yang mesti dikasih peringatan, dilatih kembali bagaimana cara pelayanan, yang mau sebanyak apapun, mau pagi, siang, sore, malam, pelayanan harus tetap sama. Tetap dari rumah sakit pun akan melaksanakan bagaimana cara pelayanan yang lebih baik. Tidak bisa ngelihat karena pasien banyak, tapi tetap harus dikasih tahu. Mungkin seperti itu, Teh. Akan adanya peringatan-peringatan lah mungkin buat karyawan yang seperti itu.
Ya mungkin lebih ke meningkatkan kesabaran lagi kali ya Teh ya. Iya, mungkin itu. Kira-kira ada nggak sih Teh Indah program dari rumah sakit itu sendiri untuk ngasih kayak pelatihan supaya si karyawannya itu bisa lebih sabar gitu? Ada nggak kayak apa ya? Ada trainingnya nggak sih? Training Dari apa HRD motivator atau atau yang apa gitu? Untuk itu ada nggak ya Teh? Untuk program itu ada Teh. Jadi kita menjalani atau ngelaksanain diklat setiap bagian di mana pendaftaran harus melayani dengan baik, sama seperti farmasi, dokter, perawat. Tetap di setiap bagian pun akan ada latihan bagaimana cara menghadapi pasien, harus dengan sabar, tahan emosinya, mau pasien dia yang bawel atau gimana pun kita harus menjalankan sesuai dengan SOP, peraturan dari rumah sakitnya, bagaimana cara melayaninya, mungkin seperti itu. Akan ada pelatihan rutin setiap beberapa bulan sekali untuk pelayanan terhadap pasien Teh. Makasih Teh. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mangga, mungkin silakan. dari saya ya, sedikit mungkin ini. Sejauh ini ya, bagaimana sih upaya pihak rumah sakit dalam menyelesaikan atau dalam upaya menyelesaikan kendala yang ada, seperti kendala-kendala kayak tadi ya, kendala kayak penumpukan di antrian, itu bagaimana sih cara mengerainya, seperti itu mungkin, atau kendala-kendala lain sejauh ini apakah masih bisa terhandle atau gimana, mungkin nanti efeknya mungkin akan seperti apa. Ya, terima kasih, Aleo. Kembali ke jawaban Indah yang tadi, cara peningkatan kita ya pendaftaran via online agar tidak adanya penumpukan di bagian pendaftaran, nunggu yang terlalu lama, online via WhatsApp ataupun via Rumah Sakit Mitra Kasih Mobile, itu jika ada kendala dari antara pasien dan pendaftaran. Kendala lainnya pun, misalnya di internalnya kurangnya karyawan, harusnya pelayanannya sebanding nih, pasien ada datang berapa ratus, yang melayani harusnya lebih banyak. Nah, caranya mungkin kita lebih mencari lagi karyawan yang posisinya Sesuai baik. keahlian mungkin ya. Nah, sesuai dengan keahlian. Bagian pendaftaran, dia ambilnya bagian rekam medis, yang memiliki STR, memiliki keahlian bagian rekam medis, mungkin seperti itu. Baik, ya terima kasih Saudari Indah. Ya, terima kasih juga Leo atas jawabannya, pertanyaannya. Teh Yuni tadi ada yang mau ditanyakan? Mangga silakan Teh Yuni. Ya, Teh Indah, aku mau nanya. Ya, Gimana silakan. sih? Kan dari banyak kendala-kendala gitu, otomatis si sumber daya manusianya itu harus ditingkatkan ya, Teh. Nah, itu bagaimana sih cara Rumah Sakit Mitra Kasih itu meningkatkan sumber daya manusianya? Ya, dengan mungkin dengan merekrut kembali karyawan-karyawan yang potensinya sesuai dengan yang dibutuhkan di rumah sakit. Tapi kita pun nyarinya enggak siapa yang masuk, siapa yang mau kita langsung pilih, enggak, tapi kita lebih selektif lagi memilih untuk bagian rekam medis harus sesuai dengan pendidikannya, rekam medis juga dokter, perawat, farmasi harus D3, perawat nggak bisa udah nggak bisa SMK, tapi sekarang harus dia minimal D3 untuk ngelanjutin juga S1. Memperbanyak lagi karyawan-karyawan yang dibutuhkan di bagian-bagian yang kurang, lebih selektif lagi khususnya tenaga merekrutnya. ahli mungkin Teh ya. Ya, Jadi tenaga ahli. apa yang namanya tuh, semua orangnya tuh berarti direkrut dan diseleksi secara yang ketat gitu ya Teh, dengan tahapan yang ketat. Iya, betul. Baik Teh Indah, makasih. Sama-sama. Teh Indah, aku mau nanya soal aplikasi yang baru itu, apakah Ya. udah mulai berjalan? Kalau jika sudah mulai berjalan, apakah udah menemukan kendala-kendalanya? Bisa dijelasin Teh Indah. Karena program ini baru berjalan kurang lebih 1 minggu, baru minggu kemarin kita launching adanya Rumah Sakit Mitra Kasih Mobile. Sejauh ini belum ada kendala-kendala yang sangat berat banget. Paling
pasien yang masih nunggu lama, nggak begitu nunggu lama, mungkin pasien yang masih harus nunggu dokter. Mungkin sejauh ini masih seperti itu, tapi kendala-kendala yang ada masih bisa ditangani. Sejauh ini seperti itu, Teh. Sudah berjalan juga aplikasi Rumah Sakit Mitra Kasih Mobile juga. Berarti penggunaan aplikasi ini tuh gratis ya, Teh ya? Biasanya kan ada aplikasi berbayar juga. Ya, Teh, gratis, bisa di-download di Google Play Store. Di situ ada jadwal dokter, daftarnya, riwayat misalnya, Indah, berobat di Mitra Kasih, ada riwayatnya di situ, tanggal berapa kita pernah berobat, jam berapa, kita harus datang, sebelumnya kita didiagnosis apa nih. Nah, di situ juga ada. Jadi rekam medisnya juga udah ada di situ ya, Teh Indah ya? Ya, ada riwayat-riwayatnya pun di situ. Oh, baik, Teh Indah. Ya, Teh, silakan. Mungkin jika ada yang mau menggunakannya atau kurang jelas, boleh ditanyakan ke Indah. Kalau untuk fitur yang ada di aplikasi itu apa aja ya Teh selain untuk kayak pendaftaran rekam medis yang kayak gitu? Karena kita baru pertama kali juga pakai program Rumah Sakit Mitra Kasih Mobile ini, jadi di dalam aplikasi itu baru ada jadwal dokter, ada dokter apa aja sih di rumah sakit, terus kedatangan dokternya, riwayatnya, baru seperti itu, Teh. Ya, kalau misalnya untuk aplikasi itu sendiri berarti cuma bisa dipakai untuk satu orang atau bisa secara satu keluarga gitu, Teh? Bisa, Teh, bisa untuk misalnya Teh Yuni mau daftar ke poli penyakit dalam, bisa daftar dulu, masukkan persyaratannya dulu, apa saja persyaratannya, lalu untuk udah ada janjinya, riwayat janji dengan dokternya jam berapa, lalu selanjutnya sama ibunya Teh Yuni pun pengen daftar nih ke poli syaraf, tinggal dilihat aja mau pilih dokter siapa, lalu perjanjiannya jam berapa, dan persyaratan apa saja yang diperlukan untuk daftar menggunakan misalnya asuransi atau mau pasien umum, bisa, Teh. Baik, terima kasih Teh Indah. Ya, sama-sama. Baik. Mungkin kesimpulan dari semuanya. Mangga. Mungkin ditarik kesimpulannya aja dari Teh Herlis, mangga. Ya, boleh. Apa yang sudah Indah jelaskan, ada yang disimpulkan, Teh Herlis? Baik, Teh Indah, makasih. Mungkin kesimpulannya untuk MSDM di Mitra Kasih ini udah berjalan dengan sangat baik ya, Teh. Selanjutnya mungkin harapan dari kami nih ya, Teh. Ya, Teh. Di aplikasinya ini juga bukan cuma ada rekam medis dan pendaftaran, mungkin bisa juga nanti ada kayak chat buat ke dokter ya, Teh. Dokter spesialis gitu. Jadi kita bisa konsultasi juga lewat mobile ini gitu. Itu saran dari saya. Mungkin ada teman-teman lain juga yang punya saran untuk Rumah Sakit Mitra Kasih ini agar mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi dari yang sekarang sudah meningkat gitu. Mangga. Ada yang ngasih saran lagi nggak? Mungkin kalau untuk saran aku saat ini ya dipertahankan sebaik-baiknya atas capaian Mitra Kasihnya gitu. Kayak misalnya kan rumah sakit tipe C rasa itu bisa lebih dipertahankan lagi atau lebih ditingkatkan lagi. Mungkin kayak gitu sih Teh menurut aku. Jadi apa yang sudah baik dipertahankan, apa yang masih kurang mungkin diperbaiki gitu kan. Ya, baik teman-teman, terima kasih atas masukannya. Semoga Rumah Sakit Mitra Kasih pun bisa cepat merealisasikannya sesuai dengan harapan teman-teman yang menjadi pasiennya, keluarganya, atau siapapun juga. Semoga segera kita bisa melaksanakan sesuai yang diharapkan ya teman-teman. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih Indah. Ya, makasih Teh. Terima kasih Teh Indah. Terima kasih Teh Indah. Ya, sama-sama, terima kasih juga atas diskusinya, atas kesimpulan, pertanyaan. Mangga selanjutnya. Ya, mulai.
Tutup aja ya. Iya, tutup aja deh. Akhir kata, Ya, tutup aja mungkin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.